Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kurikulum vitae pemateri. Yang ketiga, materi. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, penutup. Yang pertama, pembukaan. Dengan pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan kurikulum vitae pemateri. Kurikulum vitae pemateri, kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon, tahun pelajaran 2020-2021. Nama, Iqbal Fahmi, SI Kom. Tempat tanggal lahir, Tangerang, 10 Februari 1989. NIP 198902102014031002. Jenis kelamin pria, pendidikan terakhir S1, pangkat golongan 3B, jabatan fungsional penyuluh narkoba, alamat kantor, Kelurahan Pedalaman Karanganyar Cibeban. Telepon rumah 08121 393 7389, alamat rumah Serang. Pengalaman pendidikan SD Al-Azhar, SMP Al-Hasanah, SMA 3 Tangerang, Untirta Serang. Pengalaman organisasi BPM Untirta, BEM Untirta, moto hidup untuk Tuhan, bangsa, dan keluarga tercinta. Cilegon, 7 Juli 2020. Iqbal ditandatangani. Acara yang selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Iqbal. Langsung aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Iya. Terima kasih kepada Ibu moderator. Ini manggilnya Ibu Pak Ade. Ade ya. Ade moderator. Terima kasih yang sudah memperkenalkan tadi singkat mengenai diri saya. Dan pertama-tama kita mari ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Untuk teman-teman yang hadir secara virtual yang sedang menonton juga, mudah-mudahan disertai juga kesehatan juga di rumah dan juga tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini, penyuluhan juga via virtual. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ataupun tidak mengurangi ilmu yang nanti akan didapat oleh teman-teman sekalian. Dan juga tidak lupa berterima kasih kepada jajaran pengurus OSIS ya. OSIS ya. OSIS apa? Namanya OSIS MAN 2 Cilegon yang telah berkenan mengundang kita BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, untuk hadir di sini untuk menyampaikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa sharing banyak, ngobrol kaitan dengan ini. Dan kemudian tema yang diangkat adalah apa nih? Mencetak generasi yang berintegrasi, juga berintegritas ya, yang menjunjung tinggi respect each other. Bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. Ya, jadi dengan tema ini berharap nanti teman-teman siswa baru ya, teman-teman siswa baru nanti yang akan bergabung ke MAN 2 itu nanti menjadi generasi yang berintegritas dan generasi dengan menjunjung tinggi respect. Jadi mudah-mudahan itu adalah semangat yang bersama, semangat kita semua. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang melihat acara ini atau melihat kegiatan ini, perlu disampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional ini perkenalan dulu ya. Jadi perkenalan dulu bahwa Badan Narkotika Nasional atau kita sering dengar itu BNN. BNN itu adalah lembaga ataupun instansi pemerintah yang vertikal, artinya langsung dari pusat itu ditunjuk sampai ke daerah. BNN itu memiliki program yang namanya program P4GN. Yang P-nya adalah program P-nya adalah pencegahan, kemudian P yang kedua adalah pemberantasan, P yang ketiga adalah penyalahgunaan, dan P yang keempat adalah peredaran.
GN-nya gelap narkotika. Jadi P4GN adalah program pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau narkoba. Nah, itu adalah program dari BNN. Jadi teman-teman semua kalau nanti melihat BNN itu adalah programnya P4GN. Mudah-mudahan nanti bisa diingat. Namun tadi perlu disampaikan juga bahwa BNN sendiri juga dibantu oleh teman-teman dari kepolisian, dari Bea Cukai, dari imigrasi, kemudian dari teman-teman TNI juga ikut serta melaksanakan program ini. Tidak terkecuali juga dengan pemerintah Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon juga melaksanakan program P4GN ini. Karena P4GN ini adalah program yang sifatnya nasional. P4GN adalah program nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau narkotika. Jadi sebagai pengantar itu pengenalan lembaga dulu supaya nanti teman-teman tidak bingung apa sih BNN, apa sih BNN, apa sih bedanya dengan polisi BNN. Nah, jadi itu bedanya. Kalau BNN adalah koordinatornya pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi nanti teman-teman boleh lihat ke kantor BNN. Kantor kita ada di wilayah Kelurahan Kedalaman, Cibeber, di Cibeber. Itu di situ nanti bisa lihat, mampir ke kantor kami. Kami melayani rehabilitasi dan pencegahan narkoba melalui sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pemberantasan lainnya atau pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Itu untuk pengantar. Mudah-mudahan nanti untuk BNN sendiri bisa dipahami bersama bahwa BNN adalah lembaga atau institusi nasional yang sifatnya vertikal, artinya di setiap wilayah seluruh Indonesia itu ada BNN. Kira-kira itu untuk pengantar awal. Nah, kaitan dengan P4GN, teman-teman juga harus pahamin bahwa di P4GN itu ada P-nya adalah pencegahan, P yang kedua pemberantasan. Nah, kita fokus keduanya dulu, pencegahan dan pemberantasan. Jadi nanti teman-teman, apa sih program BNN? Ya, P4GN yang ingin kita cegah dan ingin kita berantas adalah P yang ketiga dan P yang keempat. P yang ketiga adalah penyalahgunaan, P yang keempat adalah peredarannya. Jadi BNN itu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotikanya. Jadi itu fungsi dari BNN sendiri sebagai institusi negara. Jadi untuk bahayanya sendiri bagaimana sebenarnya sih? Apa yang maksud dengan bahaya narkoba? Kenapa harus dicegah? Kenapa harus diberantas? Ya, kita masuk dulu ke arti atau definisi narkoba atau narkotik. Narkoba itu singkatan dari narnya narkotika, ko-nya itu psikotropika, banyak bahan adiktif, makanya disebut dengan narkoba. Jadi narkoba itu singkatan dari 3 kata tadi. Pertama, narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, yang banyak itu bahan adiktif atau bahan pembuat narkotika. Itu narkoba disingkat. Jadi kalau teman-teman semua pasti sudah pernah dengar lah narkoba itu apa. Jenis-jenisnya pun pasti teman-teman juga sudah tahu apa jenis-jenisnya, boleh bisa lihat di internet nanti. Jadi untuk narkoba sendiri ini di wilayah Kota Cilegon sudah kita lakukan penelitian ataupun survei ke beberapa tempat di Kota Cilegon, itu didapat angka yang cukup tinggi untuk penyalahgunaan narkoba. Nanti kita akan masuk ke wilayah bahayanya penyalahgunaan narkoba. Tapi sekarang kita mau sebagai pengantar, teman-teman perlu tahu tidak sedikit juga yang banyak menyalahgunakan narkoba di kota Cilegon. Berdasarkan penelitian itu di kota Cilegon sampai dengan 5.000 orang penyalahguna. Berdasarkan penelitian angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan atau semangat kita untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Ada 5.000 orang yang terdata atau dikutip dari penelitian, hasil penelitian itu 5.000 orang, kurang lebih 5.000 orang khusus di Kota Cilegon yang telah menyalahgunakan narkoba. Oleh karenanya penting ini disampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki efek dan dampak kepada tubuh. Oleh karenanya teman-teman harus diingat betul. Kenapa nggak boleh sih pakai narkoba? Kenapa nggak boleh menyalahgunakan sembarangan? Karena narkoba sendiri memiliki dampak. Ada banyak dampak yang akan muncul ketika kita menyalahgunakan narkoba. Dampak pertama itu dampak sosial. Ada dampak kedua, ada dampak ekonomi.
dan yang ketiga ada dampak hukum. Nah, 3 dampak ini atau 3 akibat ini akan datang ke diri kita kalau kita menyalahgunakan narkoba. Contohnya dampak sosial. Tidak sedikit penyalahguna narkoba hari ini itu terdampak di lingkungannya, dikucilkan atau dianggap dicap sebagai orang yang pemadat, artinya orang yang pengguna gitu. Jadi dijauhi oleh lingkungannya, atau keluarganya justru merasa tidak nyaman dengan label pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Itu salah satu nilai dampak sosial yang ada di masyarakat hari ini. Kemudian juga ada dampak ekonomi. Perlu diketahui narkoba sendiri itu adalah barang ilegal. Barang ilegal artinya penjualannya itu pun tidak resmi. Artinya harganya bebas di mana yang menjual. Jadi harganya mahal. Saat ini harganya mahal. Jadi teman-teman menyalahgunakan narkoba sama saja ngebuang-buang uang karena harganya mahal. Tidak sedikit keluarga yang salah satu anggota keluarganya menyalahgunakan narkoba itu pengeluarannya jadi semakin besar. Kenapa demikian? Ya itulah untuk belanja narkoba tadi, karena harga narkoba itu tidak resmi dan beredar di pasaran ataupun di masyarakat dengan harga yang tidak resmi dan tidak dipatok berapa harganya. Jadi harganya gimana kebutuhan. Jadi itu menjadi penting buat teman-teman sekalian. Terus yang ketiga ada dampak hukum. Jadi perlu disampaikan ke teman-teman semua untuk membuka wawasan bersama bahwa negara kita adalah negara hukum. Negara hukum artinya kita menganut hukum positif, di mana nanti kalau ada masyarakat ataupun ada anggota atau warga dari warga negara kita yang melawan atau melakukan tindak pidana melawan hukum itu bisa dituntut dengan hukuman pidana. Nah, salah satunya adalah menyalahgunakan narkoba. Menyalahgunakan narkoba itu bisa dituntut hukuman pidana. Jadi teman-teman bisa kena sanksi penyalahguna ataupun pecandu ataupun peredaran atau pengedar. Itu bisa jadi kena sanksi hukum di negara kita. Ini masih berlaku. Saya ulang, ada 3 dampak atau 3 akibat. Yang pertama ada akibat sosial, ada akibat ekonomi, dan ada akibat hukum apabila menyalahgunakan narkoba. Jadi kenapa bisa bahaya narkoba? Ya, narkoba rupanya juga ada dampak lain di samping 3 dampak tadi. Ada dampak-dampak lain. Narkoba juga memberikan gangguan kesehatan, juga memberikan gangguan psikologis, kemudian juga memberikan dampak gangguan mental. 3 tadi juga bisa. Kenapa gitu? Karena narkoba menyerang sistem saraf pusat. Kalau bahasa medis disebutnya SSP, sistem saraf pusat. Itu ada di otak depan. Ada di otak depan sini. Boleh teman-teman pegang jidatnya di sini. Jadi otak depan itu memproduksi cairan yang namanya dopamin. Jadi cairan dopamin itu diproduksi di dalam otak, kemudian dia dikeluarkanlah cairan dopamin tadi sehingga kita merasakan sesuatu menjadi lebih nyaman dan lebih enak. Contoh kata begini, teman-teman misalkan ada yang hobinya misalkan main game, ada yang main game. Zaman sekarang orang-orang pasti pada main game ya di HP khususnya. Nah, ketika kita main game itu dia otak depan kita mengeluarkan cairan dopamin. Cairan dopamin adalah cairan yang memberikan rangsangan kepada otak untuk merasakan kebahagiaan tertentu atau rasa tertentu. Rasa yang paling dominan muncul adalah rasa bahagia atau rasa senang. Nah, ketika seorang bermain game, dia merasa rileks dan merasa nyaman karena cairan dopamin di otaknya mengaliri bagian otaknya. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan narkoba? Ya, narkoba sendiri juga memberikan efek serupa. Tapi bedanya, kalau cairan dopamin itu keluar secara natural, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengkonsumsi narkoba, cairan dopamin yang keluar dalam otak itu secara tidak normal dikeluarkan oleh otak. Atau bahasa sederhananya, dipaksa untuk keluar cairan dopaminnya, sehingga yang pakai itu rasanya jadi rasa enak, rasa nyaman. Ya, jadi itulah kondisi penyalahgunaan narkoba. Kenapa yang diserang sistem saraf pusat? Karena penyalahgunaan narkoba sendiri itu dia merasakan sesuatu rangsangan itu berada dalam pikirannya untuk penyalahgunaan narkoba. Saya ambil contoh begini, teman-teman yang laki-laki sudah
khitan atau sunat. Teman-teman laki-laki nih yang menyaksikan sudah pasti sudah pernah sunat, dan cuma sekali sunatnya dan tidak 2 kali. Jadi ketika kita sunat atau ketika kita berkhitan, teman-teman yang laki-laki itu diberikan cairan bius oleh dokter apabila dilakukan khitan atau sunat. Ketika dilakukan pemotongan kulit itu tidak terasa sakit. Kenapa bisa demikian? Karena kita menggunakan salah satu zat yang disebut dengan psikotropika. Kalau tadi narkoba ada 3 ya. Karena narkoba punya psikotropika, banyak bahan adiktif atau bahan pembuat narkotika. Nah, kita secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita menggunakan narkoba juga, tapi untuk kepentingan medis, bukan untuk disalahgunakan. Jadi teman-teman, menyalahgunakan narkoba memiliki beberapa dampak seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau menggunakan narkoba sesuai dengan aturan atau sesuai dengan anjuran dokter atau digunakan oleh tim medis, itu bisa dipergunakan. Karena memang narkotika sendiri itu berguna untuk kepentingan medis, untuk kalangan medis dan kalangan tertentu saja. Jadi dalam undang-undang itu diatur bahwa menggunakan narkoba itu, penyalahgunaan narkoba itu dilarang, tapi narkotika atau narkoba masih dimungkinkan untuk 1 kepentingan medis, 2 kepentingan penelitian. Cuma untuk 2 itu, nggak boleh dipakai untuk lain. Jadi masih boleh orang menggunakan narkoba dengan tuntunan para ahli atau para ahli medis atau dokter apa kita sebutnya, gitu kira-kira. Mudah-mudahan itu tadi bisa menjelaskan sedikit gambaran tentang narkoba. Kita lanjut lagi masuk kepada SSP, sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf pusat yang diserang, artinya akan memberikan 3 dampak lagi kepada otak. Tadi dampak pertama ada dampak sosial, ekonomi, kemudian dampak hukum. Kemudian ada 3 dampak lagi, psikologis, mental, dan fisik. Nah, ini kalau dipakai atau disalahgunakan akan muncul lagi efeknya, 3 efek lagi. Efek yang, saya ulangi, ada 4 efeknya. Efek yang pertama itu adalah stimulan, efek yang kedua adalah halusinogen, efek ketiga adalah depresan, efek keempat adalah adiksi atau kecanduan. Saya mau mulai dari kecanduan. Teman-teman yang sudah berkhitan atau yang sudah sunat, teman-teman yang laki-laki nih yang sudah sunat, adakah yang kecanduan sunat? Sudah pasti nggak ada yang kecanduan sunat. Kenapa bisa nggak kecanduan? Karena penggunaan narkobanya itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan dosis oleh dokter, sehingga tubuh kita tidak merasakan resistens atau kecanduan. Nah, ini menjadi penting disampaikan supaya teman-teman juga bisa melihat secara jernih bahwa penyalahgunaan narkoba itu yang dilarang, penyalahgunaannya dan peredaran gelapnya yang dilarang, dan kita cegah dan kita berantas. Untuk penggunaan tertentu untuk medis dan penelitian masih dibolehkan dengan pengawasan yang ketat, begitu tentunya. Tapi jangan coba-coba teman-teman nanti misalkan beli bodrek ya, bisa beli bodrek, minum aja gitu, minum bodrek tanpa sakit tanpa apa langsung minum bodrek 1 box ya, itu juga masuk penyalahgunaan dan bisa dijerat dengan hukuman. Jadi hati-hati teman-teman. Untuk mengingatkan, kita kembali kepada SSP tadi, ada 4 efek: adiksi, adiktif, kemudian yang ketiga tadi halusinogen, yang kedua tadi depresan, yang pertama tadi stimulan. Kita mulai dari ujung dulu. Kita mulai dari ujung, dari adiksi. Tadi kita sempat bahas masalah sunat tadi tidak ada yang kecanduan, karena kenapa? Karena sesuai dengan dosis. Kenapa yang tidak dengan dosis bisa kecanduan? Karena terjadi resistensi di dalam otak, di dalam susunan saraf pusat tadi. Yang tadinya kita minum bodrek 1 biji jadi sembuh, lama-lama kan nambah terus dosis. Sama halnya dengan narkotika atau narkoba. Itu yang membuat kita menjadi kecanduan. Untuk yang kedua, halusinogen. Seorang pengguna narkoba itu mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Kalau teman-teman sudah tahu istilah fata morgana, ya istilah fata morgana atau istilah apa ya namanya? Kalau kita bisa pakai itu istilah halusinasi, halusinasi. Ya, halusinasi itu adalah salah satu efek ketika kita menyalahgunakan narkotika atau narkoba. Berhalusinasi. Contohnya melihat saya dari jauh, misalkan saya sedang berkendara, di depan saya sepertinya ada kendaraan juga sedang berpapasan begini. Nah, ketika kita menggunakan narkoba ada efek
seolah-olah kendaraan itu sudah dekat padahal masih jauh, atau sebaliknya seolah-olah kendaraan tadi masih jauh padahal sudah dekat. Jadi suka ada miss seperti itu ketika kita menyalahgunakan narkoba. Itu adalah efek dari berhalusinasi tadi. Jadi melihat sesuatu yang ada tapi sebenarnya nggak ada, atau melihat yang nggak ada jadi ada. Itu adalah efek menyalahgunakan narkoba. Nanti kita masuk ke jenis-jenisnya. Oke, yang selanjutnya depresan. Depresan adalah kondisi di mana seorang pengguna narkoba atau penyalahguna itu merasakan kehilangan rasa atau pada tubuhnya tidak merasakan sentuhan ataupun stimulan, tidak merasakan rangsangan. Itu depresan. Contohnya pada teman-teman yang sudah berkhitan tadi. Teman-teman yang sudah berkhitan ketika disunat, ketika digunting kulitnya, tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena efek depresan tadi. Jadi secara tidak langsung kita ditekan, rangsangan kita ditekan, sehingga kita tidak merasakan sesuatu masuk ataupun terlepas ataupun dipotong tangannya, kulitnya. Itu adalah efek depresan. Kalau bahasa sederhananya, teman-teman boleh lihat namanya bius. Mungkin pernah dengar ya, bius. Jadi kita dibius supaya tidak merasakan sesuatu. Itu adalah efek narkotika atau psikotropika dan efek bahan obat. Itu secara medis digunakan untuk membantu operasi biasanya. Dan yang pertama adalah stimulan. Stimulan adalah kondisi di mana penyalahguna itu merasa dirinya menjadi lebih powerful. Powerful tahu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya semangat, jadi lebih semangat. Jadi kalau ajak-ajak lebih semangat gitu. Jadi kalau untuk penyalahguna narkoba yang stimulan ini lebih cenderung dia mengalami dehidrasi atau kurang cairan karena dia merasa tubuhnya masih kuat, kemudian bergairah, bertenaga, padahal tubuhnya sudah kelelahan. Nah, stimulan ini yang banyak sekarang beredar. Narkoba jenis stimulan ini yang banyak yang sekarang beredar. Itu contohnya nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kita ulas dari awal. Yang pertama ada dampak hukum, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Ingat teman-teman, ada dampak hukum, dampak sosial, dan dampak ekonomi. 3 pertama. Kemudian nanti setelah menjadi penyalahguna itu akan memberikan 3 efek lagi. Efek yang pertama adalah efek psikologi, kemudian efek fisik secara fisik, kemudian efek mental. Ada 3 tadi yang mempengaruhi diri. Nah, kalau misalkan terhadap otak, narkoba juga punya efek. Ada 4 tadi. Yang pertama stimulan, yang kedua depresan, yang ketiga halusinogen, dan yang keempat adiksi atau kecanduan. Itu bahayanya. Nah, tapi sering ada yang bertanya, kok saya pakai narkoba nggak ada masalah? Jadi ada beberapa teman-teman penyalahguna yang sudah kita bantu untuk rehabilitasi, untuk kita coba pulihkan dari kecanduannya. Dia sempat berapa pertanyaan begini, pertanyaannya, kok saya pakai narkoba nggak apa-apa ya, nggak sakit, nggak ini nggak itu ya. Untuk penggunaan narkoba tertentu memang memiliki efek jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ada beberapa narkoba yang keras, ada yang tidak terlalu keras. Nah, itu bisa menjadi juga bahaya kalau digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada beberapa kasus pelajar juga di Cilegon yang yang dilaporkan oleh orang tuanya bahwa dia menyalahgunakan narkoba pada waktu itu, masih kelas 2 SMA ya, di salah satu SMA di Kota Cilegon. Nah, ini menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Orang tuanya begitu terpukul ketika tahu anaknya menggunakan narkoba. Oleh karenanya teman-teman harus ingat bahwa kita sekolah punya tujuan untuk menjadi generasi yang berintegritas, generasi yang menjunjung tinggi respect each other. Jadi mudah-mudahan itu menjadi semangat bersama buat teman-teman semua. Nah, kembali ke cerita tadi teman-teman, bahwa untuk anak-anak tadi yang menyalahgunakan narkoba tadi, rupanya sudah kurang lebih 3 bulan menggunakan narkoba. Jadi memang belum panjang penggunaannya, tapi sudah ada efeknya. Efeknya apa? Tadi ingat, efek yang pertama ada efek psikologis tadi. Ya, dia secara psikologis sudah berubah kepribadiannya. Yang tadinya rajin jadi agak menurun. Karena biasanya dia banyak waktu untuk membaca, banyak waktu untuk berkarya, banyak waktu untuk mengerjakan tugas, tapi karena sudah
kena narkoba tadi, dia lebih fokus untuk bermain dengan teman-teman kelompoknya yang sama-sama juga menggunakan narkoba. Alhasil secara psikologis dia menjadi lebih pendiam dan tertutup kepada orang tuanya. Secara psikologis seperti itu, dan secara mental dia tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dia mudah sekali emosional, mudah sekali emosi. Ketika ditanya sama orang tuanya mau kemana, mau main, sedangkan ditahan sama orang tuanya nggak boleh, malah marah-marah. Nah itu adalah salah satu efek menyalahgunakan narkoba. Jadi hati-hati untuk teman-teman, dan penting untuk diingat bahwa kita sebagai pelajar yang punya semangat untuk menjadi generasi yang berintegritas dan menjunjung tinggi respect each other, menjadi generasi yang tangguh. Itu untuk salah satu contoh kasus yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua, buat teman-teman khususnya yang menyaksikan ini. Dan selanjutnya untuk kaitan dengan narkoba tadi, untuk narkoba tadi juga memiliki beberapa efek seperti saya di awal dalam hukum, bahwa penyalahguna narkoba itu bisa dituntut pidana. Contohnya misalkan anak tadi sudah bisa kita tuntut pidana karena dia memiliki dan menggunakan, bisa menjadi satu pasal tuntutan dia menggunakan narkoba. Nah untuk teman-teman perlu diingat, jangan pernah deketin, jangan pernah simpan, jangan pernah pakai apalagi ya, karena memiliki dampak tadi. Bisa juga dijerat sanksi hukum. Sanksi hukumnya apa? Bisa dipenjara, bisa disanksi rehabilitasi. Itu bisa menjadi waktu kita bisa terbuang-buang untuk gara-gara itu. Yang harusnya kita sekolah, harusnya kita terlibat dalam OSIS, kita bisa main dengan teman-teman, main futsal, main sepedahan dan lain-lain, malah kita tertahan di kurungan penjara atau kurungan rehabilitasi. Jadi itu berbahaya. Perlu dijauhi untuk narkoba tadi. Dan selanjutnya untuk penyalahgunaan narkoba sendiri bisa diselamatkan. Kalau teman-teman sudah terlanjur pakai narkoba, sebaiknya melaporkan diri kepada BNN. BNN Cilegon tadi kantornya sudah tahu, kantornya di Kelurahan Kedalaman, Cibeber. Kalau orang Cilegon jadi agak susah ngomong. Cibeber. Di sini itu bisa datang ke sana bersama dengan orang tua, bisa datang melapor untuk melakukan untuk diberikan pelayanan rehabilitasi. Teman-teman nanti bisa direhabilitasi di situ, diberikan konseling oleh tim ahli dari BNN untuk bisa kembali pulih jauh dari penyalahgunaan narkoba. Itu untuk kasus seperti tadi. Dan untuk narkoba sendiri jenisnya ada banyak loh, banyak jenisnya. Yang pertama boleh saya sebut ada sabu-sabu tahu ya, bukan sarapan bubur. Sabu-sabu itu sejenis kristal warna putih, sabu-sabu. Itu termasuk narkotika golongan pertama atau jenisnya yang paling berbahaya. Oke, yang kedua ada ganja, kemudian ada tanaman kokain, ada opium, ada lagi yang terbaru sekarang ya, yang lagi tren, ada ekstasi, ada tembakau gorila, itu termasuk tembakau gorila. Apalagi yang masuk narkoba yang sekarang lagi tren itu ada sabu cair dan ada ganja cair, ada ganja sintetis juga. Jadi banyak jenis narkoba yang sekarang ini beredar di masyarakat, dan pembeliannya pun tidak lagi dari tangan ke tangan, tapi bisa melalui dalam jaringan atau dari internet, bisa dipesan. Itu penting untuk kita memproteksi diri, untuk teman-teman tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, karena tadi perlu diingat dampak-dampaknya banyak, efek-efeknya banyak. Nah, dari serangkaian jenis-jenis narkoba tadi, teman-teman juga perlu diingat bahwa bermain game juga memberikan efek kecanduan. Jadi ini perlu diingatkan teman-teman juga. Di samping narkoba, rupanya juga bermain game juga bisa memberikan kecanduan. Oleh karenanya teman-teman juga perlu diperhatikan waktunya. Kalau lagi main game itu jangan main game terus-terusan, tapi diberikan juga waktunya untuk main game, misalkan seminggu 3 kali gitu, atau dalam sehari 1 jam cukup. Jangan banyak main game. Ada main PUBG, ada yang main COD, dan banyak game-game lainnya. Terutama teman-teman yang laki-laki nih suka banyak main game. Itu juga penting karena juga mempengaruhi kita, waktu kita banyak terbuang di situ. Harusnya kita lebih produktif, lebih kreatif, jadi kita tersita waktunya di situ. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan untuk teman-teman semua yang akan masuk ke, ini sudah masuk atau akan masuk,
yang sudah masuk ke MAN 2 itu. Mudah-mudahan itu menjadi ini ya nasihat dari kami dari saya khususnya. Tadi kita teruskan jenis-jenis narkoba sendiri ada banyak. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ada sabu, ganja, ekstasi, heroin, utau, ganja cair, ganja sintetis, sabu cair, tembakau gorila, dan banyak jenis narkoba yang lainnya. Dan bisa saat ini itu bisa didapatkan atau diperoleh secara daring atau dalam jaringan lewat internet. Oleh karenanya hati-hatilah teman-teman, sindikat peredaran narkoba itu tidak akan berhenti mencoba mempengaruhi kita, khususnya pelajar, untuk menyalahgunakan narkoba. Ini penting, teman-teman. Kita punya cita-cita yang bagus sebagai siswa, kita punya cita-cita yang tinggi untuk membahagiakan orang tua tentunya pastinya. Oleh karenanya jangan pernah coba-cobain narkoba. Nah, sebagai penutup, ini ingin sampaikan ada pesan dari BNN. Kita punya prinsip-prinsip pencegahan. Ada 3 pesan prinsip, semua 3 ya, dari awal 3 terus. Ya, prinsip-prinsip pencegahan. Yang pertama itu berani untuk katakan tidak untuk narkoba. Jadi kalau tawarin, kamu mau narkoba? Rupanya kita berani katakan tidak. Walaupun teman terdekat yang menawarkan. Nah, kita sebagai orang timur, orang Indonesia itu biasanya nggak enakan ya, suka nggak enakan. Nah, itu juga terkadang kita harus agak tegas apabila ditawari sesuatu yang tidak baik, itu kita tegas menyatakan tidak. Yang pertama itu berani katakan tidak. Yang kedua, prinsip pencegahannya kita harus selektif memilih teman. Jadi memilih teman itu penting juga. Jadi kalau ada pepatah ya, kalau kita dekat dengan penjual parfum maka kita jadi wangi parfum. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang kurang baik atau tidak baik mungkin ya, tentu nanti kita berpotensi tinggi untuk ikut alur itu. Ya, jadi harus selektif juga untuk menyalahgunakan untuk memilih teman sehingga kita tidak terbawa arus menyalahgunakan narkoba. Biasanya begitu, teman-teman itu kita punya teman dekat, ditawari, enak nih, akhirnya ya coba sekali. Jadi akhirnya jadi keterusan dan jadi kecanduan. Itu problem. Dan yang prinsip pencegahan ketiga, jangan pernah mencoba. Jadi walaupun sudah kita menolak tidak, terus kita selektif memilih, jangan pernah coba. Kalau sudah coba sekali, akan ketagihan. Jadi narkoba itu adalah bahan ataupun zat-zat yang bisa memicu keluarnya dopamin tadi. Karena dopamin adalah cairan yang bisa membuat kita bahagia di dalam otak tadi, merangsang kebahagiaan kita. Nah, kalau kita sudah sekali bahagia, pasti pengen lagi. Contohnya teman-teman yang sudah pacaran, kalau sudah bahagia biasanya nggak mau lagi kan, cari yang lain. Tapi kalau sudah putus, biasanya ya jangan lari ke narkoba, cari cowok lain, atau cari cewek lain. Ya itu pesannya, jangan lari ke narkoba. Intinya itu, 3 prinsip pencegahan diingat. Yang pertama berani untuk katakan tidak, pilih teman-teman yang baik, dan 3 jangan pernah mencoba. Yang pernah coba, ya kira-kira itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat untuk adik-adik teman-teman semua yang sudah masuk ke MAN 2 Cilegon ini. Mudah-mudahan semangat kita bersama untuk menjadi generasi yang berintegritas dan menjunjung tinggi respect each other. Jadi kita harus juga respect kepada orang lain. Dengan semuanya kita harus respect, dengan tumbuhan, dengan manusia, dengan hewan juga harus respect juga. Dengan semuanya. Dengan catatan, respect boleh, tapi kalau ditawarin narkoba, berani katakan tidak dan jangan pernah mau mencoba. Kira-kira itu Ibu Moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Akhir kata, tetap semangat jadi pelajar atau jadi siswa yang berprestasi. Kita harus jadi generasi penerus yang berintegritas. Tetap semangat. Salam anti narkoba, perangi narkoba sekuat baja. Itu salamnya. Nanti boleh dicoba di rumah masing-masing. Perangi narkoba sekuat baja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iqbal yang telah menyampaikan materi tentang narkoba. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah ancaman yang mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya.
Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sejak dini. Yang terakhir ada penutup. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.